Halo, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Sidang perdana kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang warga disabilitas digelar perdana di Pengadilan Negeri Mataram. Diduga edarkan narkoba di tempat hiburan malam, dua pemuda di Mataram diringkus polisi. Ada kode 100. Pada episode kali ini, kami akan mengajak Anda merasakan nikmatnya es krim jelly dalam batok kelapa muda yang pastinya menggugah selera. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sidang kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang warga disabilitas bernama IWAS digelar Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis pagi. IWAS hadir di pengadilan dengan didampingi orang tua dan 7 penasihat hukumnya. Karena merupakan sidang kasus pidana khusus, pengadilan menggelar sidang secara tertutup untuk umum. Sidang perdana yang digelar sekitar 1 jam mengagendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh IWAS terhadap sejumlah mahasiswi dan pelajar. Usai persidangan, tim penasehat hukum menyatakan tidak menyampaikan eksepsi atau pembelaan atas pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum karena masih dinilai normatif. Namanya dakwaan gitu kan, sebuah cerita mengenai masalah tentang kronologi suatu peristiwa gitu kan, dan tentunya itu nanti apa yang dijadikan sebagai dasar dalam pembuktian. Jadi kami tidak melakukan eksepsi. Tapi udah sesuai dengan anunya Agus ya, dakwaannya tadi. Ya tentunya tidak sesuai, kan nanti dibuktikan. Pembuktian. Kalau kita mengatakan bahwa itu sesuai, apanya yang sesuai dulu, yang namanya menuduh seseorang ya itu tuduhannya, dan tuduhan itulah yang wajib dibuktikan di depan persidangan oleh jaksa penuntut umum. Sementara pihak pengadilan negeri menyampaikan alasannya menggelar sidang secara tertutup. Nah, ini perkaranya khusus karena ini asusila, jadi dia tertutup untuk umum. Jadi kami akan menyampaikan informasi dengan inisialnya karena ini asusila. Seperti itu ya, untuk saksinya berapa, saksinya siapa, nanti akan ada inisialnya. Seperti itu dia, tidak bisa kami sampaikan secara terbuka. Kemudian untuk ancaman pidananya untuk perkara yang disangkakan ini adalah 12 tahun maksimal dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Seperti itu ya. Sidang lanjutan kasus pelecehan seksual rencananya akan digelar pada Kamis tanggal 23 Januari pekan depan dengan agenda menghadirkan 5 orang saksi korban oleh jaksa penuntut umum yang digelar di Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa menjerat IWAS dengan pasal 6 huruf A dan atau pasal 15E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Terdakwa kasus pelecehan seksual, IWAS meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram untuk mempertimbangkan permohonannya untuk menjalani tahanan rumah. Hal itu disampaikan IWAS melalui kuasa hukumnya di sela-sela persidangan perdana di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis pagi. IWAS beralasan tidak nyaman dan tidak mendapatkan hak-haknya selama ditahan di lapas karena ia merupakan seorang disabilitas yang membutuhkan bantuan keluarganya. Meski sempat ditolak oleh pihak kejaksaan, namun penasihat hukum mengaku akan mengajukan kembali permohonan tersebut demi alasan kemanusiaan. Tentunya nanti secara material kami akan mengajukan beberapa surat terkait dengan penangguhan penahanan, pengalihan status tahanan. Tahanan apa, Pak? Bisa tahanan rumah, tahanan kota, supaya hak-haknya bisa terpenuhi sebagaimana biasa.
Artinya selama di lapas tidak terpenuhi atau seperti apa Pak? 1 minggu. Karena sekarang ini kan kami belum tahu ya apakah ada petugas di lapas, karena kemarin kami diminta dari jaksanya untuk menghadirkan orang tuanya. Artinya ada kepentingan Agus yang mesti harus dijalankan secara pribadi itu tidak mampu dilaksanakan sehingga orang tuanya diminta hadir. Sementara itu adalah tahanan jaksa. Artinya jaksa harus memenuhi semua haknya. Sementara diduga karena kelelahan, Ibu IWAS jatuh pingsan usai mengikuti rangkaian persidangan yang digelar sekitar 1 jam. Ibu IWAS langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara karena kepalanya terbentur lantai di halaman pengadilan saat mengantarkan anaknya ke mobil tahanan. Emi Kusuma dan Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membatasi pengiriman gabah petani keluar daerah yang akan diberlakukan mulai awal Februari 2025 mendatang. Kebijakan itu diambil Pemda untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan dan tetap menjaga stok beras yang dikonsumsi masyarakat tercukupi. Untuk mengoptimalkan serapan beras petani, Bulog NTB akan membeli 350.000 ton beras atau setara 700.000 ton gabah kering hasil produksi petani selama tahun 2025. Pemda juga akan menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP dari sebelumnya Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogramnya. Hal itu juga untuk memastikan petani sejahtera dan tidak perlu menjual berasnya keluar daerah. Sekarang tiba-tiba 350.000 ton setara beras. Bayangkan ini. Pasti ini petani akan tersenyum. Dengan catatan HPP sudah berubah. Yang tadinya 5.000 menjadi 6.500. Itu pun gabah kering panen. Nah, gabah kering giling beda lagi. Artinya dari sisi kenaikan HPP saja 1.500 itu pun dengan klasifikasi yang beda. Nah, artinya apa? Pemerintah pusat sangat ingin peduli terhadap kesejahteraan para petani. Benar, tentu ini bukan suatu yang ringan, tetapi kita terus melakukan pendataan karena kalau berdasarkan dari kapasitas yang tersedia dari Mitra Kerja Pengadaan NTB tahun 2024 tentu memang masih kurang. Kita masih membutuhkan tambahan dukungan dari perusahaan penggilingan yang ada di NTB lainnya, dan tentunya bahan baku yaitu gabah kering panen dari para kelompok tani dan gabungan kelompok tani ini juga kita pastikan bisa lancar terserap oleh Bulog. Karena itu kami mengajak kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang ada di NTB tidak ragu-ragu untuk bermitra dengan Bulog. Badan Urusan Logistik NTB menyatakan cadangan beras saat ini aman hingga 2 bulan mendatang dengan stok yang tersedia mencapai 33.000 ton tersebar di 14 gudang penyimpanan yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membagikan ribuan bibit cabai untuk petani dan warga di Desa Selat, Kecamatan Narmada pada Kamis pagi. Pemda menyalurkan 146.000 bibit cabai sebagai ajakan bagi masyarakat untuk menanam secara mandiri di lahan kosong dan juga pekarangan rumah. Hal itu untuk mencukupi stok cabai di daerah serta dalam rangka menurunkan harga cabai yang semakin mahal di musim cuaca ekstrim saat ini. Selain mengajak warga berwirausaha, bibit cabai yang ditanam juga diharapkan dapat mencukupi kebutuhan keluarga saat mendekati bulan Ramadan nanti. Ini juga kita ajak untuk melakukan gerakan menanam bersama. Itu kita memberikan stimulus dalam bentuk bibit. Kita berikan bibit pada mereka, tinggal mereka menanam, memelihara, yang pada akhirnya nanti dapat memanfaatkan. Ini harapan kita bisa dilaksanakan secara konsisten.
oleh masyarakat kita melalui ibu-ibu kelompok wanita tani. Sementara petani meminta Pemda tidak hanya membagikan bibit cabai, namun juga membantu obat-obatan dan mencukupi kebutuhan pupuk subsidi. Nah, sebenarnya di sini yang kita harapkan adalah keterlibatan semua instansi ya, termasuk pemerintah maupun aparat. Kita ingat dulu zaman-zaman kita itu pola tanam yang serentak itu yang sangat kita harapkan dari petani. Karena terus terang aja kita di sini kan dengan cuaca yang atau musim ini yang enggak jelas, artinya petani pun bertanam terutama di sawah itu kesusahan gitu. Jadinya mau enggak mau kalau kita yang nanam padi, ada yang nanam cabai, ada yang ini, jadinya enggak serentak, ini yang jadi kendala juga kita. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencatat dampak musim penghujan menyebabkan menurunnya produksi cabai hingga 40% akibat dampak cuaca ekstrim dan serangan hama. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui